Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ika, Homeschooling Bintang Harapan. Sebelum kita belajar, kita akan renungan dulu ya. Semangat! Di tahun ajaran baru, kita harus tetap semangat. Walaupun sekolahnya masih di rumah, masih online, tapi kita harus semangat. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita di tahun ajaran yang kemarin dan sekarang kita masuk ajaran tahun yang baru. Kita harus bersyukur. Kita harus mengucapkan syukur. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur. Yuk semua bangkit berdiri ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Iya, semua udah senang hari ini? Sudah sukacita? Ya, kita harus tetap bersukacita. Di tahun ajaran baru ini, kita berjanji ya. Jadi, murid Tuhan ya, baik, lebih rajin belajar, tetap semangat. Kita akan nyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Semua tetap berdiri ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Iya, kita harus tetap maju ya di dalam Tuhan. Kita harus lawan kemalasan kita. Kita harus lebih rajin. Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar firman Tuhan.
Tuhan, tolong kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, anak-anak, hari ini senang ya. Di tahun ajaran baru, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. 1 tahun kita telah lewati. Kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita selalu berada bersama Tuhan. Hari ini ceritanya kita belajar mengucap syukur. Ya, yang diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya. Hari ini ceritanya tentang mengucap syukur senantiasa. Coba kalian pernah nggak bilang terima kasih? Coba pernah nggak bilang terima kasih? Ya mungkin ada yang bilang thank you, ada yang xie, ada yang hatur nuhun. Ya, kalau kalian bilang terima kasih, ketika ngapain sih? Kira-kira ya? Kira-kira ngapain kok? Terima kasih ya, thank you ya. Itu kalian sedang apa sih kira-kira? Kira-kira, saya sedang menerima sesuatu. Jadi saya bilang terima kasih. Good, pinter. Ya, kalau kita menerima sesuatu, kita harus bilang terima kasih ya. Jangan lupa. Nah, hari ini ceritanya, dengerin baik-baik ya. Dengan hormat ya. Kalau denger cerita, duduk yang manis ya. Tidak ada yang ngobrol, nggak ada yang sembari tiduran. Nah, ketika waktu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem ya. Tuhan Yesus biasa ya, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ya, antara perbatasan antara Samaria dengan Galilea ya, di satu desa, Tuhan Yesus kira-kira bertemu dengan siapa ya? Bertemu dengan orang kusta. Orang sakit kusta. Sakit kusta itu kayak apa ya? Sakit kusta itu putih-putih ya, kayak borok putih-putih gitu. Orang gak seneng ya, orang itu gak suka. Mereka tuh tidak mau berteman sama orang yang sakit kusta, anak-anak. Orang sakit kusta ini suka diungsiin ya. Aku gak mau punya teman, aku gak mau berdampingan dengan orang kusta. Jadi orang kusta ini suka dipisahkan sama mereka. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus berjalan, mereka bertemu dengan 10 orang anak-anak. Berapa? 10 orang. Orang sakit kusta. Kenapa ya mereka bisa sampai 10 orang bisa bersama-sama? Ya, mungkin karena mereka itu kan gak punya teman. Ya, mereka kan gak punya teman, ya. Orang gak seneng, orang gak suka, orang gak mau sama mereka. Dan mereka sama-sama orang kusta. Jadi mereka mungkin ngumpul jadi satu, ya. Nah, ketika mereka itu mendengar bahwa Yesus mau lewat, karena apa ya? Dia senang anak-anak. Kenapa? Karena mereka itu mendengar bahwa Yesus itu katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Orang sakit yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Betul, mereka itu melihat, itu Yesus lewat. Tapi mereka tidak berani mendekat ya. Dari kejauhan mereka lihat. Ya. Terus ketika Tuhan Yesus lewat, dia bilang apa? Dia bilang apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, mereka teriak-teriak. Ya, Tuhan Yesus dengar nggak kira-kira?
Tuhan Yesus mendengar. Ya. Lalu Tuhan Yesus datang pada mereka. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Pergilah kepada imam-imam. Ya. Ya, pergilah kepada imam-imam. Ya. Loh. Kenapa ya harus pergi ke imam-imam ya? Kan imam itu ada di mana ya? Imam itu adanya di mana? Di Yerusalem, anak-anak. Ya. Imam itu ada di Yerusalem. Kenapa ya mereka harus pergi pada imam? Karena pada waktu itu imam itu yang bisa menyatakan bahwa orang ini sudah sembuh dari sakit, orang ini sedang sakit ya. Sehingga mereka itu harus pergi. Coba bayangin anak-anaknya. Dalam perbatasan ini masih jauh anak-anak ke Yerusalem. Ya. Kira-kira berapa? 100 kilo. 100 kilo itu kira-kira mana ya? Mungkin dari Bandung sampai Jakarta ya. Tapi waktu dulu kan nggak ada kendaraan, mereka harus berjalan kaki ya. Dalam keadaan sakit, coba bayangin kalau orang berjalan dalam keadaan sakit, kira-kira jalannya bisa nggak cepat? Ya nggak bisa ya, pasti mereka itu berjalannya pelan-pelan sambil mereka menahan sakit ya. Nah, mereka akan pergi mencari imam itu ke Yerusalem. Ya. Dalam perjalanan di Alkitab dituliskan setengah jalan mereka, apa yang mereka lihat anak-anak? Kalau setengah jalan itu kira-kira udah sampai mana ya? Kalau dari Bandung udah sampai mana ya? Wah, kalau 100 kilo dari Bandung mungkin sampai Padalarang. Bukan. Karena udah setengah jalan, berarti mereka itu berjalan sudah setengah dari 100 tadi, udah 50 kilo. Ya, masih jauh lagi mereka harus berjalan. Mereka lihat sesama temennya, hah? Kenapa ya? Kusta saya kok sembuh? Ya, hore! Saya sembuh. Ya, mereka senang sekali. Mereka memuji Allah. Ya, terus mereka semakin cepat lari untuk pergi kepada imam di Yerusalem. Ya, tapi apa yang terjadi anak-anak? Ada salah seorang di antara mereka. Mereka tidak mau ke sana, tapi mereka balik. Mereka mau apa ya? Mereka mau mencari Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan. Dan satu orang ini mencari Tuhan Yesus. Walaupun nggak tahu Tuhan Yesus itu sekarang ada di mana. Kan Tuhan Yesus nggak pergi ke satu rumah ya. Tuhan Yesus itu kan berjalan. Ya kemana nggak tahu. Berjalannya di mana, sekarang itu posisinya ada di mana. Dia nggak tahu. Tapi satu orang ini mencari anak-anak. Aku mencari Tuhan Yesus ya. Aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bersama-sama dengan yang 9 orang tadi. Dia lari, dia mencari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Betul, benar. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berlutut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan aku. Aku sudah sembuh. Puji Tuhan. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ya. Berdiri. Ya. Suruh itu orang berdiri. Ya, bukankah kalian ini tadi 10 orang? Kenapa yang datang hanya 1 orang? Orang Samaria, orang asing. Ya. Anak-anak. Tuhan Yesus bilang kepada orang ini. Hanya 1 orang ini. Ya. Bilang apa? Orang ini ternyata ya bukan hanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi diselamatkan. Kata Tuhan apa? Imanmu telah menyelamatkanmu. Artinya apa? Artinya orang ini dikasih bonus anak-anak. Selain disembuhkan dari sakitnya, dia diselamatkan. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tadi sudah menyembuhkan sakitnya ya, tetapi Tuhan Yesus juga bisa menyelamatkan. Kenapa ya? Dari sini orang ini percaya ya. Tuhan katakan bahwa imanmu menyelamatkan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan secara badan, secara fisik,
tetapi secara jiwa anak-anak. Ya, secara jiwa. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Ya, mestinya kita ya harus menerima hukuman, tapi Tuhan Yesus yang menerima hukuman kepada setiap orang yang percaya, sehingga orang kusta ini bukan hanya disembuhkan penyakitnya, tetapi jiwanya juga. Ya, karena orang kusta ini yang hanya satu ini percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan. Ya, nah dari sini kita belajar anak-anak. Sudahkah kalian percaya? Sudahkah kalian menerima Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang rela di atas kayu salib untuk menebus kita. Ya, jadi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kalau kalian ya berterima kasih, kita belajar berterima kasih dalam hal apa aja ya. Mungkin kalian sekarang nggak ke sekolah ya, sekolahnya ada di rumah. Coba bayangin kalau kita pergi sekolah, kita pulang disiapin makanan sama mami ya, tapi makanannya nggak cocok. Ih, mami makanannya kayak gini, aku nggak mau ah. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Kalau mami sudah siapin di atas meja makan, kita harus bilang apa kepada mami kita, pada mama kita? Kita harus bilang terima kasih mam, gitu ya. Tidak boleh marah-marah. Apapun yang mami sediakan itu yang terbaik buat kita. Kita harus belajar berterima kasih. Coba kalau kita belajar di rumah ya, aku nggak bisa ngerjain tugas ini ya, terus dibantuin sama Cici atau Koko atau siapapun yang ada di rumah. Kita harus bilang apa? Berterima kasih ya. Tidak udah aku seneng PR-nya udah dikerjain, tugasnya udah dikerjain, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih ya, nggak boleh ya. Terus kita harus berterima kasih kalau di rumah kalian punya bibi atau pembantu atau mbak ya yang sudah beres-beres, mencuci baju ya, mencuci piring, beresin kamar. Kalian harus bilang berterima kasih, oke? Nah, anak-anak, kita hari ini belajar berterima kasih. Kita hari ini belajar mengucap syukur ya kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menghafal ayat yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari anak-anak kita berdoa ya. Karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita tutup renungan hari ini, kita berdoa dulu yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, apa yang kami dengar, kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Beri kami kepintaran, kecerdasan. Berkati Tuhan guru-guru kami yang mengajar kami. Juga berkati Papa, Mama kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.